العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Kita masih dalam bahasan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, menjadi besar dan berat atas beliau apa-apa yang memberatkan kalian, dan beliau sangat antusias dan bersemangat terhadap kalian, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu berkasih sayang dan berlemah lembut. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam catatan kaki di halaman 56, catatan kaki nomor yang pertama, yamtannu ta'ala 'alal mu'minin. Wazannya ifta'ala, yafta'ilu. Asal usulnya manna. Manana, manna. Jadinya imtanna, imtanana, yamtaninu, yamtannu. Yamtannu ta'ala 'alal mu'minin. Allah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim rasulan min anfusihim. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia itu adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada umat manusia ini dari jenis manusia itu sendiri, sehingga beliau akan menjalani kehidupan sebagaimana manusiawinya seorang manusia. Jadi mudah bagi umatnya untuk menerapkan, mengaplikasikan apa yang beliau ajarkan, karena penerapannya sesuai dengan penerapan manusiawi. Bayangkan jika yang diutus kepada manusia adalah malaikat, bingung. Nah, ada perkara-perkara yang tidak bisa ditempatkan pada tempatnya karena berbeda secara penciptaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengutus dari jenis manusia. Ya'rifuna nasabahu wa sidqahu. Lebih-lebih lagi Allah utus dari kalangan bangsa Arab, diturunkan Al-Quran ketika itu di Jazirah Arab. Mereka ketahui secara nasab, reputasi, track record, kredibilitasnya, garis keturunannya jelas. Kejujurannya, na'am, diketahui dengan pasti. Laisa bimalakin, la yatamakkanuna min su'alih. Beliau bukan dari jenis malaikat, sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya jika jenisnya bukan dari jenis manusia. Bal basyarun yatamakkanuna min su'alih, bahkan beliau itu manusia biasa, memungkinkan bagi manusia untuk berinteraksi dengan beliau, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang manusiawi. Bagaimana seorang manusia menjalani perannya sebagai hamba yang menghambakan kepada sang penciptanya, ditunjukkan, diaplikasikan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun bisa menerapkan dan mencontohnya. Bima sya'u min umuri dinihim wa dunyahum, memungkinkan bagi umat manusia, kaumnya ketika itu, untuk bertanya kepada beliau dengan apa saja yang mereka kehendaki dari perkara-perkara agama, perkara-perkara dunia. Wa 'alal qira'ati tsaniyah bi fathil fa. Dalam bacaan yang kedua, yaitu dengan di fathah fa-nya, min anfasikum. Berarti isim tafdil dari nafis. Anfas, yang paling baik, yang paling mulia. Dalam qiraah yang kedua dengan dibaca min anfasikum, ay min asyrafikum, min asyrafihim wa akramihim, dari yang paling mulia dan yang paling berkualitas, paling terbaik. Wa aidan kaunuhu ma'rufan nasabi wal madkhali wal makhraji aminan saduqan hatta innahu yusamma qabla mab'athihi al-amina. Begitu pula bagaimana keberadaan beliau itu diketahui secara nasabnya jelas,
garis keturunannya itu jelas. Naam, tidak diragukan sedikit pun. Tidak perlu dilakukan penelitian tes DNA, diperdebatkan sedemikian rupa. Naam, dengan dakwaan-dakwaan dan pengakuan-pengakuan yang tidak konkret, tidak bisa dibuktikan kevalidannya. Tapi beliau tidak dikenal langsung oleh kaumnya, jelas nasabnya, garis keturunannya, madkhal wal makhraj, bagaimana tindak tanduk beliau, karakter beliau, sikapnya, pergaulannya sama siapa saja jelas. Dikenal aminan, terpercaya, saduq, sighah mubalaghah, saduq, sangat terpercaya. Naam. Bahkan sampai-sampai beliau itu digelari dengan julukan Al-Amin. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Wa man kana kadzalik, dan siapa yang keadaannya demikian, karakteristik sifatnya demikian, fa inna ni'mata bihi 'alal ibad, maka yang demikian itu adalah kenikmatan bagi para hamba. Takunu akbara wa a'zam. Jadilah nikmat itu semakin besar dan semakin agung. Kalau kita mau tadabburi, renungi, na'am, kita syukuri atas yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala itu mahmud, terpuji dengan segala qadarnya. Termasuk diantaranya bagaimana Allah mengutus seorang nabi yang mulia dari jenis manusia dengan garis nasab yang terbaik. Azizun alaihi ma anittum, karakteristik beliau itu aziz, merasa berat bagi beliau apa-apa yang memberatkan umatnya. Ay syadidun syaqun alaihi alladhi ya'natu ummatahu wa yashuqqu 'alaiha wa yudkhiluha fil asar wal aghlal. Berat bagi beliau perkara-perkara yang menyusahkan umatnya, merepotkan umatnya, memberatkan umatnya. Wa qala bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus, Nabi SAW mengatakan, aku ini diutus dengan karakteristik perangai hanifiyah as-samhah, sahal, mudah, gak terlalu repot, bukan sesuatu yang memberat-beratkan, merumitkan, mudah. Samhah, sahlah. Wa qala inna hadzal din yusrun, beliau juga berkata agama ini mudah. Naam, dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Bagaimana ketika ada dari kalangan istri atau wanita yang haid, dalam syariat sebelumnya dijauhkan, nah, dikeluarkan dari rumah, dipisahkan, dipingit di tempat yang terpisah. Begitu pula sesuatu yang najis, darah haid misalkan, jika terkena pakaian atau sesuatu maka harus dibuang, dipotong, dibuang yang terkena noda tersebut. Syariat Islam mudah, samhah, dia datang dengan memberikan kemudahan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam syariat. Wa syariatu sallallahu alaihi wasallam samhah sahlah wa ma'a dzalika fa hiya kamilah. Jadi syariat yang sederhana, yang mudah itu, tapi di sisi lain bersamaan dengan itu dia itu sempurna, sudah mencakup. Naam. Harisun alaikum, karakteristik beliau yang lain itu haris, semangat, antusias kepada kalian. Ala hidayatikum wa inqadhikum minan nar, sangat bersemangat untuk membimbing kalian, mengarahkan kalian kepada jalan yang benar dan menyelamatkan kalian dari neraka. Dalam suatu riwayat beliau mempermisalkan dengan orang yang menghalau serangga yang menghujam ke arah api. Biasanya kalau di tengah padang yang lapang itu, di tengah lapangan misalkan, di tengah gelap malam jika nyala api, ada serangga-serangga yang memang tertarik untuk mendekat ke cahaya. Nah, orang yang paham manusia, dia berusaha menjauhkan serangga, ini api, kamu jangan menuju ke situ, mati kamu nanti. Semangatnya Rasulullah SAW seperti semangatnya orang yang menjauhkan serangga-serangga tersebut dari api. Tapi serangga-serangga tersebut mengabaikannya dan malah memilih untuk menghujamkan diri-dirinya ke arah api yang mereka kira cahaya itu. Rasulullah SAW berusaha sedemikian rupa untuk menahan kita, menahan umatnya jangan sampai terjatuh dalam neraka, dalam api. Tapi kebanyakan dari manusia ini justru enggan.
bil mu'minina raufur rahim. Karakteristik berikutnya, beliau itu berlemah lembut dan berkasih sayang. Ai ra'fatuhu wa rahmatuhu khassah bil mu'minin. Jadi lemah lembut beliau, rahmat beliau itu khusus kepada orang-orang mukmin. Naam. Kama anna ghilzatahu wa shiddatahu 'alal kafirin. Begitu pula sebaliknya, rasa ghilzah, kerasnya beliau, lugas, tegas dan kerasnya karakteristik beliau kepada orang-orang kafir. Tidak ada kompromi. Naam. Wa ma'na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ini penting untuk dipahami betul, karena dia bagian dari syahadat seorang muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus paham apa arti dan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Begitu pula konsekuensi dan tuntutannya. Dia bukan sesuatu yang sekedar diucapkan begitu saja. Butuh penerapan, pengaplikasian. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini ada 4 pilarnya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam segala apa yang beliau perintahkan. Dan sebesar-besar perintah beliau adalah tauhid, menunggalkan Allah dalam hak ibadah. Perintah untuk beramal amalan saleh. Pilar yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau dalam segala apa yang beliau khabarkan. Apa saja tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang khabar-khabar yang gaib, semuanya dibenarkan sepenuhnya. Yang ketiga pilarnya, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan dengan keras, dan sebesar-besarnya adalah kesyirikan. Naam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Pilar yang keempat, jangan sampai mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama. Murni berittiba, menjadikan beliau sebagai satu-satunya panutan dalam ittiba, dalam berittiba. Inilah 4 pilar makna syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah dalam catatan kaki nomor yang ketiga, wa qad taqarrara, telah terikrarkan, telah menjadi sesuatu yang baku dan berlaku, tidak bisa diganggu gugat, wujubu ta'atihi bil kitabi was sunnah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Dan itu ditunjukkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qarana subhanahu ta'atahu bi ta'atihi, Allah iringkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ghairi mawdi'in min kitabih, di lebih dari satu tempat di dalam kitabnya. Banyak sekali Allah sebutkan bagaimana Allah iringi ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul misalkan. Naam. Seringkali Allah iringkan yang demikian. Wa man 'asahu faqad 'asallaha. Siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah teranggap bermaksiat kepada Allah. Naam, wa man 'asallaha falahu naru jahannam. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka baginya neraka jahannam. Wal iyadu billah. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, sebesar-besar maksiat kepada Allah, syirik akbar. Wal iyadu billah. Falahu nar jahannam, maka bagi dia nar jahannam. Adapun yang di bawah kesyirikan akbar, maka dia diancam dengan ancaman neraka. Perkaranya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan segala apa yang beliau khabarkan, fahuwa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu adalah as-sadiq, yang terpercaya, yang jujur, wal masduq lagi terpercaya.
yang benar lagi dibenarkan. Wa aminullah ala wahyi, beliau adalah kepercayaan Allah dalam menyampaikan wahyunya, pesan-pesan ilahinya. Tidak mungkin beliau berkhianat, menyelewengkan, menyembunyikan. Fa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wa la khalaf. Segala apa yang beliau kabarkan maka itu pasti benar adanya dan tepat. Tidak ada sedikit pun kedustaan atau sesuatu yang tidak tersampaikan. Jadi segala sesuatunya telah dikabarkan. Termasuk perkara yang paling asasi yaitu bagaimana Allah itu diesakan dan ditunggalkan. Kewajiban untuk Allah itu ditauhidkan. Jika perkara yang sepele berkaitan dengan masalah bagaimana bersuci dari penunaian hajat, bagaimana bahkan tata cara adab-adab yang sifatnya manusiawi sekali, tata cara makan misalkan, hubungan interaksi antara suami dan istri, dijelaskan. Nah, bagaimana permasalahan-permasalahan bahkan tentang motivasi untuk membersihkan mulut dan gigi dalam siwak. Masalah-masalah yang sepele. Kewajiban untuk mandi wajib minimalnya 1 pekan sekali. Naam. Hal-hal yang manusiawi sekali. Begitu pula perkara yang halal dan haram, lebih-lebih lagi yang konsekuensinya itu adalah berkonsekuensi hukuman jika dilanggar atau diselisih. Pasti beliau telah menjelaskannya dengan tuntas. Lebih-lebih lagi dengan permasalahan yang berkaitan dengan iman, yang wajib untuk Allah itu diimani, tidak boleh tidak. Berkaitan dengan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuntas semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang terluputkan. Jadi tidak ada celah sedikit pun bagi orang-orang belakangan yang terpapar dengan pemikiran-pemikiran filsafat untuk kemudian mencoba memahami konsep syariat dengan filsafat-filsafat dan pemikiran-pemikiran mereka. Karena sudah selesai, semuanya sudah tuntas. Dalam permasalahan-permasalahan berkaitan dengan sifat-sifat Allah sekalipun, naam, telah jelas. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Qala ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Jauhi segala apa yang beliau larang. Allah tegaskan yang demikian dalam firman-Nya, segala apa yang Rasul itu datang membawanya kepada kalian, fakhudhuhu, ambil, perintah, fi'il amr. Ambil sudah, fakhudhuhu. Dan segala apa yang beliau larang darinya, fantahu, sudahi. Selesai sudah. Yang ditunda-tunda, sudahi seketika itu. Naam. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha keras, dahsyat iqabnya. Naam. Bertakwalah, jadikanlah antara diri kalian dan azabnya Allah itu sekat benteng. Jangan sampai kalian terjang. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Beliau dalam hadis juga mengatakan, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, datangi, laksanakan. Fa'tu minhu mastata'tum, datangi, laksanakan dalam batas puncak kemampuan kalian. Naam. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang darinya, sudahi, jauhi. Di sini tidak dikatakan mastata'tum. Apa yang saya larang, jauhi sedapat mungkin kalian lakukan. La, jauhi pokoknya. Enggak dikait dengan istita'ah di sini. Jauhi, sudahi, sudah, enggak ada ruginya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Terutama berkaitan dengan masalah halal haram, misalkan dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara syirik, lebih besar lagi. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. La bil ahwa, bukan dengan hawa nafsu, semaunya kamu. Naam. Wal bid'ah, tidak pula dengan bid'ah. Hal-hal baru yang kamu formulasikan, kamu kreasikan sendiri, kamu ada-adakan. Fa innal asla fil ibadati at-tasyri'. Karena hukum asal dalam ibadah itu adalah at-tasyri'. Pemberlakuannya atau tidaknya itu terhenti pada apakah itu disyariatkan ataukah tidak. Ada dalilnya ataukah tidak. Begitu. Ini hukum asal dalam ibadah. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal dalam ibadah itu adalah man', terlarang.
Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Naam. Segala kebid'ahan, bid'ah di sini harus dibawa kepada haqiqah syar'iyyah. Harus dibawa kepada hakikat maknanya secara perspektif syariat. Yaitu yang dimaukan adalah segala perkara yang diada-adakan, muhdats di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi am di sini urida bihi al-khusus. Kullu bid'ah umum. Tapi yang dimaukan dengannya adalah makna khusus, yaitu bid'ah dalam agama, bukan bid'ah bermakna bahasa, segala sesuatu yang baru. Nah, karena bid'ah dalam bahasa itu segala sesuatu yang baru. Ma kuntu bid'ah minar rusul. Misalkan, aku ini bukan sesuatu yang bid'ah dari kalangan para rasul. Bukan sesuatu yang baru, bermakna telah ada para rasul yang sebelumku. Naam. Wa kullu bid'atin dhalalah. Segala bid'ah, bid'ah dalam masalah agama adalah sesat. Hada makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 4 pilarnya. Ta'atuhu fima amar. Mentaati beliau pada segala apa yang beliau perintahkan. Kemudian tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau pada segala apa yang telah beliau kabarkan, termasuk kafirnya orang-orang kafir. Naam. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, tidak boleh melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali dalam batasan yang telah beliau syariatkan. Hada makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah min tariqil luzum. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu kelaziman darinya. Wala raiba annaha taqtadil imana bih wa tasdiqahu fima akhbara bih wa ta'atahu fima amara wal intihaa amma anhu naha wa zajar wa an yu'azzima amrahu wa nahyah wala yuqaddamu alaihi qawlu ahadin. Tidak diragukan sedikit pun bahwasanya syahadat Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya adalah keimanan dengannya, keimanan kepada beliau. Naam, diyakini, diilmui, ada batasan kadar minimal yang harus diketahui. Apa itu? Ajarannya beliau itu apa? Beliau diutus membawa apa? Naam, itu harus tahu. Jika tidak tahu untuk apa beliau diutus dan apa ajaran yang dibawa oleh beliau, bagaimana dia bisa melaksanakan syariatnya Allah? Jadi ada kadar yang wajib yang tidak bisa diganggu-gugat dan ditolak. Harus diketahui setiap individu. Ada yang sifatnya fadlah, sifatnya sesuatu yang bertingkat-tingkat pengetahuannya, tidak sama antara yang alim dan yang awam. Tapi di sana ada kadar yang berserikat padanya, mau itu alimnya mau awamnya. Dia harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh kemudian dia katakan, ya dia kan awam, dia nggak tahu kalau Nabi itu menyeru dan memerintahkan kepada tauhid. Nah, tidak boleh. Dia tidak tahu kalau ternyata Nabi itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat misalkan. Tidak boleh dikatakan dia awam. Awam bagaimana? Dia ngapain aja hidup selama menjadi seorang muslim. Begitu. Jadi ada kadar pengetahuan terhadap sosok beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang dia berserikat, wajib untuk ada pada seluruh individu muslim. Keimanan, keilmuan terhadap beliau, tentang apa yang beliau bawa, inti risalah beliau. Naam. Kemudian diimani di dalam hati, diamalkan ajaran beliau. Naam. Dan diikrarkan dengan lisan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Wa tasdiqahu fima akhbara bih, dan juga syahadat tersebut berkonsekuensi menuntut adanya pembenaran kepada segala apa yang beliau kabarkan. Naam. Beliau mengkhabarkan bahwasanya tidak ada agama selain Islam. Tidak ada syariat selain syariat Islam yang dibawa oleh beliau setelah diutusnya beliau. Beliau kabarkan, "Ma min ahadin Yahudi atau Nasrani yasma'u bi, thumma la yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Beliau mengatakan yang maknanya, tidak ada seorang pun, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, dia mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku telah datang dengannya, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Kabar dari Nabi SAW dibenarkan. Tidak boleh kemudian meyakini pluralisme, kebenaran, akidah, atau agama-agama selain Islam.
Berarti dia tidak membenarkan apa yang beliau khabarkan. Beliau hukumi orang-orang musyrik sebagai orang-orang kafir. Siapa yang menafikan ini, ya dia menafikan apa yang beliau khabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap di akhir sepertiga malam. Beliau mengatakan, mengkhabarkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Khalas, diterima sebagaimana apa yang telah beliau khabarkan. Begitu. Itu konsekuensi tuntutan anna Muhammadan Rasulullah. Percaya tentang adanya adab kubur yang beliau kabarkan. Percaya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Turunnya Isa alaihi salatu wassalam, keluarnya Dajjal, na'am, datangnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Semua dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterima, dibenarkan. Tidak boleh kemudian dikiaskan dengan akalnya. Dia tabrakkan dengan sains yang mungkin terbatas atau belum terungkap hakikatnya. Wa ta'atahu fima amar. Syahadat itu juga berkonsekuensi mentaati beliau pada segala apa yang beliau perintahkan. Apa yang beliau perintahkan, ada kadar yang penyelisihan kepadanya itu bisa membatalkan Islam seseorang, ada yang bisa mencederai kesempurnaan iman. Naam, mencederai kesempurnaan iman, tidak membatalkan Islam. Dan juga konsekuensi dari syahadat al-intiha amma anhu naha wa zajar, menyudahi sudahi segala apa yang beliau larang. Naam. Kemudian mengagungkan perintah-perintah beliau dan larangan-larangan beliau. Ada pengagungan, ta'zim, respek. Naam. Dan tidak boleh mengedepankan pendapat seorang pun di atas pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Naam. Sebesar apapun kedudukan di mata manusia, tetap tidak boleh dikedepankan di atas pendapatnya atau ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Wala budda ma'an nutqi biha, dan juga harus dengan mengucapkannya, melafazkannya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak cukup kemudian kamu sekedar ucapkan. La budda ma'an nutqi biha minal amali bima dalat alaihi. Harus kamu amalkan, kamu aplikasikan dalam wujud amalan nyata segala apa yang telah ditunjukkan oleh syahadat itu tadi. Kalau kamu ucapkan lisanmu bersyahadat, tapi hakikat amalannya kamu itu sama sekali tidak menunjukkan kepada itu, ya nggak ada artinya. Harus kamu refleksikan dalam amalan. Faqauluha bil lisan dunal amali bima dalat alaihi la yasiru bihi min ahli syahadatin. Ucapan seseorang dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan lisannya tanpa ada pengamalan terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh syahadat itu, tidaklah menjadikan seseorang dengan sekedar mengucapkan dengan lisannya itu dia menjadi ahlu syahadah. Nah, kalau dia bukan menjadi ahlu syahadah, ya berarti dia kafir. Berarti dia tidak bersyahadat, tidak memenuhi rukun syahadat Muhammad Rasulullah. La yasiru bihi min ahli syahadah. Maknanya bukan ahlul iman. Anna Muhammadan Rasulullah, tidak menjadi ahli syahadat Muhammad Rasulullah. Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah ribuan kali, jutaan kali. Naam. Walaupun dia tidak menyembah kuburan, walaupun dia tidak menyembah pohon-pohon dan batu-batu, dia hanya menyembah Allah. Tapi dia tidak mewujudkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya tidak sah tauhidnya. Kama anna qawlahu la ilaha illallah bidunil amali bima dallat alaihi la yasiru bihi min ahli syahadatin alla ilaha illallah alal haqiqati. Begitu pula sebagaimana ucapan la ilaha illallah tanpa pengamalan dengan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, ya tidak menjadikan seseorang menjadi penganut syahadat la ilaha illallah alal haqiqah, secara hakikat yang sebenar-benarnya. Walaupun secara status sosial dia dapat labelisasi kamu muslim di KTP, di status sosial, di kartu keluarga. Tapi apakah bermanfaat yang demikian? Gak ada manfaatnya kalau hakikatnya tidak ada la ilaha illallah itu pada dirimu. Naam. Ini menunjukkan kepada kita pengajaran bahwasanya tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus terkumpul padanya 3 unsurnya. Diimani dalam hati, dibenarkan, naam, diikrarkan dengan lisan,
dan diamalkan dalam bentuk pengamalan terhadap segala tuntutannya, lahiriah dan batiniyah, lahir dan batin. Itulah Islam secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Makanya yang dituntut adalah menjadi seorang muslim secara hakiki, secara sebenar-benarnya, bukan status sosial. Untuk apa status sosial kalau tidak disertai dengan kebenaran Islamnya secara hakikat? Ini kan pengajaran jelas, sederhana sekali kan konsepnya. Konsep syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gampang sekali. Kamu terapkan segala tuntutannya. La ilaha illallah itu apa sih? La ilaha illallah itu jangan kamu menyembah selain Allah, titik. Sudah, jangan kamu syirik. Nah, selesai. Amalkan. Begitu pula anna Muhammad Rasulullah. Nah, kamu laksanakan perintah terbesar beliau, yaitu bertauhid. Jauhi larangan terbesar beliau, yaitu syirik. Laksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mastata'tum. Benarkan segala apa yang beliau khabarkan. Jangan kamu tolak. Jangan kamu bantah dengan akal-akalmu. Sederhana sekali. Intinya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus diamalkan, diaplikasikan. Nah, pengajaran yang mendasar ini semua jadilah di masa-masa belakangan ini menjadi tidak bermakna. Bukan sesuatu yang sifatnya cukup berarti dari sisi apa? Karena semua yang menyatakan la ilaha illallah menisbatkan kepadanya dia muslim meskipun tidak mengamalkannya. Meskipun tidak mengamalkan tuntutan konsekuensi la ilaha illallah, tetap teranggap muslim. Selama dia jahil, dia tetap muslim. Yang penting dia menisbatkan kepada la ilaha illallah itu, dia ucapkan saja dengan lisannya, dia menisbatkan kepadanya. Jadi kejahilan itu adalah keselamatan. Di sisi mereka al-jahlu huwas salamah. Kejahilan adalah keselamatan kalau begitu. Fa awal ma yajibu 'alal insan an ya'lama biqalbihi ilma yaqinin. Jadi perkara yang wajib pada manusia itu, mana fa'ilnya yajibu? Fa'ilnya yajibu an masdariyah dan fi'ilnya. An ya'lama biqalbihi ilma yaqinin. Ilma maf'ulun mutlaknya. Perkara pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah dia harus mengilmui dengan hatinya. Bagaimana konsep ilmu itu? Datang maf'ul mutlaknya. Ilma yaqin, ilmu yang sifatnya itu yakin. Ilmu itu kan dia adalah sesuatu yang idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah pengetahuan, tasawur, penggambaran terhadap sesuatu di atas sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang sifatnya pasti. Contohnya misalkan Ka'bah ada di mana? Di Mekah. Pengetahuan kita bahwa Ka'bah ada di kota Mekah, ini ilmu yaqin. Ini ilmu namanya. Karena idraku syai' ala ma huwa alaihi. Pengetahuan terhadap syai' sesuatu di atas sesuatu itu, ya Ka'bah memang ada di Mekah. Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang sifatnya pasti, enggak ada keraguan. Wahid zat wahid. 1 ditambah 1 berapa? Ya 2. Ada, pasti sudah. Jazim, enggak ragu. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ilmu itu saja definisinya sudah seperti itu. Ditambah lagi dengan yakin di sini, menunjukkan berarti benar-benar ilmu yang sangat berdasar, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Ini awal yang wajib bagi manusia, an ya'lama biqalbihi ilma yaqin. La ilmu itu menafikan ketidaktahuan. Ilmu, pengetahuan terhadap sesuatu, berarti menafikan ketidaktahuan terhadap sesuatu tersebut. Ketika antum mengetahui bahwa Ka'bah itu di Mekah, berarti menafikan ketidaktahuan antum tentang di mana keberadaan Ka'bah. Sesuatu yang mudah saja. Naam. Alama huwa alaihi, sesuai dengan apa yang sesuatu itu memang berada di atasnya. Beda dengan kalau ada seseorang ditanya, Ka'bah itu di mana? Dia jawab di Pakistan. Maka pengetahuan dia itu terhadap sesuatu bukan di atas sesuatu tersebut. Salah dia pengetahuannya. Walaupun dia mengatakan idrakan jaziman. Dia mengatakan pokoknya Ka'bah itu pasti di Pakistan misalkan. Ini namanya jahil murakkab. Adapun ilmu, dia pasti menafikan kejahilan. Ilma yaqinin. Di sini maf'ul mutlaq liyubayyin nau'
amilihi, diidhafahkan ke yakin. Ilmunya, pengetahuannya yang bagaimana? Pengetahuan yang sifatnya yakin, la raiba fihi, enggak boleh ada sedikit keraguan padanya. Dia menafikan kejahilan. Itu awal yang wajib. Kamu harus mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu dulu hak Allah yang paling mendasar itu tidak boleh dipersekutukan. Maka bagaimana bisa dikatakan kejahilan dan ketidaktahuan terhadap hak Allah yang paling asasi itu adalah tauhid. Ketika dikatakan orang yang melakukan kesyirikan akbar, menyembah selain Allah, kalau dia jahil maka dia mendapatkan uzur. Orang syarat pertamanya dia sudah harus tahu dulu kok tentang hak Allah yang paling asasi tersebut. Wa yantiqa bilisanihi bisyahadatain. Kewajiban yang pertama bagi manusia, dia ketahui dengan hatinya. Pengetahuan yang kokoh tersebut, yang pasti dan valid itu yang kemudian menumbuhkan al-i'tiqad, keyakinan yang benar dalam hati. Kemudian dia wujudkan, dia ucapkan dengan lisannya dengan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan ya'mala bima dalat alaihi, dia harus amalkan segala apa yang 2 kalimat syahadat itu menunjukkan kepadanya. La ilaha illallah itu apa maknanya, maunya apa, kewajiban dan tuntutannya seperti apa yang harus dilakukan. Muhammad Rasulullah juga seperti apa pengaplikasiannya. Seperti itu. Inilah awal kewajiban bagi manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Naam. Jelas insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.